David, seorang pria parubaya, duduk di mejanya, tenggelam dalam konsentrasi saat dia menutup diri dari dunia sekitarnya. Kantor berdengung dengan aktivitas. Setiap kolega tenggelam dalam tugas mereka, berkontribusi pada suasana fokus yang intens. Sebuah sertifikat pencapaian individu tergantung di dinding. Sebuah bukti bisu kesuksesan pribadi di tengah upaya kolektif. David duduk dengan canggung di antara timnya yang baru terbentuk. Keraguannya terasa jelas. Manajer menguraikan tujuan tim, menekankan kolaborasi. Sementara David tetap menyendiri dan tidak yakin. Meskipun ada upaya untuk melibatkan dirinya, David mengajukan solusi secara mandiri, mengabaikan masukan dari orang lain. David duduk di depan komputernya. Frustrasi memenuhi wajahnya. Suara rekan satu timnya yang bekerja hingga larut mengisi latar belakang. Dia bergumam, kenapa bekerja dalam tim terasa begitu sulit? Dulu aku selalu unggul sendirian. Manajer mengungkapkan bahwa kinerja tim di bawah ekspektasi, dan kinerja David telah menurun secara signifikan. David merasa diliputi rasa malu dan marah. Seorang rekan tim menawarkan dukungan. Kita bisa belajar dari kesalahan ini dan bekerja lebih baik bersama-sama. Suasana rapat terasa tegang. Semua orang bekerja sendiri-sendiri. Tidak ada senyum, tidak ada tawa. Hanya frustrasi dan kesunyian. Para karyawan berkumpul di ruang pelatihan, siap untuk mempelajari komunikasi dan manajemen konflik. Fasilitator memandu sesi, menawarkan kebijaksanaan dan strategi untuk mengelola konflik di tempat kerja. Tim bekerja bersama, berkolaborasi, dan saling mendukung. Visual menampilkan curah pendapat dan pemecahan masalah. Penghargaan tim mendorong kolaborasi dan keberhasilan bersama. Rekan-rekannya mendekat, mencoba menarik perhatiannya untuk berdiskusi tentang proyek tim. Namun David menolak ajakan tersebut dengan alasan bahwa dia terlalu sibuk untuk bergabung. Suara ketikan keyboard dan gumaman David memenuhi ruangan, menandakan keengganannya untuk terlibat. Tim berkumpul di ruang rapat. Ekspresi mereka mencerminkan beratnya tantangan proyek. David, tanpa menyadari suasana hati kolektif, dengan percaya diri mempresentasikan solusinya, mengabaikan wawasan rekan-rekannya. Perdebatan sengit meletus, dengan suara-suara meninggi, karena frustrasi. Saat pendekatan sepihak, David mendapat oposisi yang sengit. Ruang rapat dipenuhi ketegangan, udara terasa berat dengan konflik yang belum terselesaikan dan frustrasi yang meningkat. Di kafe, David dan Sarah berbagi kopi. Angin sepoi-sepoi membawa kata-kata mereka di antara suara-suara kota. Sarah menekankan, saya mencoba menjelaskan pentingnya kerja tim dan bagaimana kolaborasi dapat menghasilkan solusi yang lebih baik. David mendengarkan. Skeptisisme perlahan memberi jalan kepada pertimbangan. Di tengah malam yang sunyi, David bekerja sendirian di kantornya, dikelilingi oleh bayang-bayang dan kesunyian. Dalam kesendiriannya, David menyadari bahwa dia membutuhkan bantuan. Dengan sedikit keberanian, David mencari bantuan, tidak menyadari dukungan hangat yang menantinya. Tim merayakan keberhasilan penyelesaian proyek. Tawa mereka bergema di seluruh ruangan. David merasakan gelombang kebanggaan dan kepuasan, menyadari nilai mendalam dari kerja tim. Ruangan itu dipenuhi dengan senyum dan tawa. Dalam pelukan senja yang tenang, David dan timnya berbagi tawa. Ikatan mereka diperkuat oleh keberhasilan proyek mereka. Bermandikan cahaya keemasan matahari terbenam, David diliputi kebahagiaan dan rasa syukur.